Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Tayang dengan NIM 1905101 dari Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan topik 7 Hak Merek, topik 9 Perlindungan Merek Internasional, topik 10 Hak Paten, topik 11 Pengalihan Paten dan Lisensi Paten, topik 12 Perlindungan Varietas Tanaman, topik 13 Rahasia Dagang. Yang pertama, hak merek. Hak merek adalah sebuah perlindungan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di mana pemilik terdaftar dapat menggunakan merek tersebut dan hak eksklusif lainnya yang didasarkan pada kelas dan untuk produk mana hak tersebut didaftarkan. Apa saja hak eksklusif pendaftaran merek? Bukti legalitas sebagai orang atau pihak yang sepenuhnya berhak atas merek yang sudah didaftarkan bisa melakukan penolakan kepada sebuah merek yang dianggap sama, baik secara keseluruhan atau inti pokok pada sebuah produk. Bisa digunakan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada merek lain yang menggunakan merek tersebut. Mengapa membutuhkan perlindungan merek? Merek merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah merek dimaksudkan untuk memberikan imbalan atas investasi yang telah dilakukan. Lamanya jangka waktu perlindungan merek. Merek yang sudah didaftarkan dan disetujui oleh HAKI akan mendapatkan perlindungan secara hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak merek tersebut disetujui. Meskipun demikian, jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang jika sudah habis. Yang kedua, perlindungan merek internasional. Merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan untuk mencegah tindakan persaingan. Dasar hukum perlindungan merek internasional adalah Trade-Related Aspect of Intellectual Property atau yang biasa kita sebut dengan TRIPS. Fungsi dan peran hak merek. Melihat arti merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang satu atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Lebih lanjut, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian individuality dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Pendaftaran merek dalam hukum internasional. Tahap yang pertama, pengajuan permohonan. Kedua, bahasa. 3, tanda tangan. Keempat, permohonan tunggal untuk barang dan atau jasa dalam beberapa kelas. Kelima, penggunaan secara aktual. Keenam, larangan persyaratan lain. Ketujuh, bukti. Sistem perlindungan hak merek menurut hukum internasional ada 3. Yang pertama, Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights atau yang biasa kita sebut dengan TRIPS. Kedua, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights. Ketiga, the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks. Yang ketiga adalah hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan persembahan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu.
Fungsi hak paten yang pertama, menambah kepercayaan konsumen, kedua, memberikan tambahan keuntungan, ketiga, merupakan aset perusahaan, keempat, mengurangi plagiarisme, kelima, mengurangi kompetitor, keenam, menghindari eksploitasi karya, ketujuh, memperluas jangkauan bisnis. Ada 4 jenis hak paten di dunia. Yang pertama, utility patent, kedua, professional patent, ketiga, design patent, keempat, plain patent. Keempat, pengalihan paten dan lisensi paten. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten menyebutkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, untuk melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal paten produksi, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Kedua, dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Lisensi wajib hanya bisa diperoleh oleh pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan setelah paten diberikan. Melaksanakan paten dengan cara dan bentuk yang dapat merugikan kepentingan publik. Individu atau instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan lisensi wajib atas alasan ini. Paten hasil pengembangan, paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa digunakan tanpa menggunakan paten lain yang masih dalam perlindungan. Perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau hak pemulihan tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulihan tanaman atau pemegang PVT untuk pemegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyak, mencakup benih, stik, anakan atau jaringan biak, dan material yang dipanen, bunga, potong, buah, potongan daun, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur pendaftaran. Pendaftaran PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau melalui jasa konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Indonesia harus melalui konsultan perlindungan varietas tanaman di Indonesia selaku kuasa. Pengalian hak. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, hasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Berakhirnya PVT. Hak PVT berakhir karena berakhirnya jangka waktu dan pembatalan pencabutan. Topik ke-6, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang wajib diketahui oleh para pemilik usaha dan bisnis. Sesuai dengan namanya, hal ini bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang atau para pemilik usaha tersebut. Rahasia dagang atau trade secret sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang sangat jelas di Indonesia. Terdapat sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar bila membocorkan atau melakukan hal-hal yang dilanggar dalam aturan tersebut. Dasar hukum rahasia dagang.
Pemerintah telah mengatur trade secret dalam peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, informasi termasuk trade secret apabila memenuhi 3 unsur antara lain: bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya melalui langkah sebagaimana mestinya. Untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang tidak perlu mengajukan pendaftaran. Hal ini karena undang-undang secara langsung melindungi trade secret tersebut jika informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali lisensi trade secret yang diberikan. Lisensi trade secret ini dicatatkan di Ditjen HKI Kemenkumham. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.